Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Ananda semua. Masih di dalam mata pelajaran kimia bersama saya Wempi Saputra. Ini merupakan pada kali ini kita mencoba membahas mengenai reaksi ionisasi asam dan basa. Ini merupakan bagian kedua dari materi kita tentang asam dan basa. Nah, berdasarkan materi kita yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu mengenai konsep asam dan basa yang dikemukakan oleh si Arrhenius. Di sini dia mengatakan untuk membedakan asam dengan basa itu dapat diketahui dari hasil ionisasinya ketika asam atau basa dilarutkan dalam air. Adanya ion hidrogen atau H positif ini dalam asam dan ion hidroksida atau OH negatif ini pada basa merupakan ciri khusus untuk membedakan asam dengan basa. Jumlah ion H positif yang dihasilkan oleh satu molekul asam dikenal dengan valensi asam, dan ion negatif yang terbentuk karena melepaskan ion H positif disebut ion sisa asam. Nah, bagaimana contoh dari reaksi ionisasi asam ini? Silakan Ananda perhatikan tabel ini. Yang pertama kita lihat di sini tabel ini pada bagian atas ini ada rumus asam, kemudian nama asamnya, kemudian reaksi ionisasi yang terbentuknya, kemudian valensi atau jumlah elektron valensi asamnya, dan sisa asam yang terbentuk itu. Yang pertama contoh kita lihat adalah HCl yang Bapak lingkar ini. HCl ini nama asamnya adalah asam klorida. Nah, asam klorida ini akan terionisasi seperti persamaan reaksinya ini. HCl tanda panah berarti menghasilkan H positif dan Cl negatif. Nah, jadi di sini terjadi ionisasi, terbentuk di sini asamnya, ya. Valensi dengan jumlah elektron valensinya adalah 1. 1 ini dari mana? Yaitu sesuai dengan konsepnya tadi, bahwa yang asam menghasilkan H positif. Nah, ini yang Bapak lingkar H positif ini. Jumlah dari elektronnya atau atomnya di sini adalah 1. Sedangkan pada Cl juga merupakan 1. Maka di sini valensinya sama dengan 1. Nah, sisa dari asamnya itu adalah Cl negatif. Kemudian contoh kedua, H2S. H2S ini merupakan asam sulfida. Nah, reaksi ionisasinya Nanda perhatikan pada tabel yang keduanya ini. H2S ini akan menghasilkan 2H positif dan S2 negatif. Nah, karena di sini sama-sama 2, berarti sudah bisa kita tentukan bahwa elektron valensinya atau valensinya sama dengan 2. Nah, sedangkan sisa asam yang terbentuk itu adalah S2 negatif. Kemudian untuk contoh yang ketiga, HNO3 atau asam nitrat. Nah, bentuk reaksi ionisasi dari asam nitrat ini, HNO3 menghasilkan H positif. Nah, ini yang asam terbentuk, dan NO3 negatif. Nah, maka elektron valensinya sama seperti tadi, karena muatannya 1, maka valensi asamnya 1. Nah, sisa asam yang terbentuk adalah NO3 negatif yang ini. Kemudian contoh yang keempat, HCN atau asam sianida. Nah, asam sianida ini bentuk reaksi ionisasinya seperti yang Anda lihat pada tabel yang terakhir yang Bapak lingkar ini. HCN itu menghasilkan H positif dan Cn negatif. Nah, valensinya juga sama-sama 1. Nah, maka sisa asam yang terbentuk adalah Cn negatif.
Nah, kemudian kita lihat tabel berikutnya, yaitu contoh reaksi ionisasi basa. Nah, Ananda perhatikan di tabel ini, yang pertama bagian kiri rumus asam, nama asam, kemudian reaksi ionisasi dan valensi asamnya. Nah, yang pertama contoh kita lihat NaOH. Ini nama asamnya adalah natrium hidroksida. Bentuk dari reaksi ionisasinya NaOH menghasilkan Na positif dan OH negatif. Nah, OH negatif ini yang merupakan yang basa tadi. Nah, karena di sini muatannya 1, maka valensinya juga sama dengan 1. Kemudian yang kedua contohnya MgOH 2 kali atau dengan nama magnesium hidroksida. Bentuk reaksi ionisasinya MgOH 2 kali ini akan terurai menjadi Mg2 positif dan 2 OH negatif. Nah, 2 OH negatif ini yang merupakan basa karena jumlah muatannya adalah 2 dikali min ini ya berarti akan sama dengan valensinya adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Nah, bentuk reaksi ionisasinya CaOH 2 kali akan menghasilkan Ca2 positif yang Bapak lingkar dan 2 OH negatif. Nah, 2 OH negatif ini yang juga merupakan basa karena jumlah ionnya 2 maka valensinya adalah 2. Berikutnya sama, contoh yang keempat BaOH 2 kali. Pada bagian terakhir ini Anda lihat yang Bapak lingkar yaitu barium hidroksida. Ya. Nah, bentuk reaksi ionisasinya BaOH 2 kali akan menghasilkan Ba2 positif dan 2 OH negatif. Nah, karena jumlah OH negatifnya 2, berarti muatannya 2 sehingga juga valensinya akan sama dengan 2. Nah, selanjutnya Ananda kita lihat yang berikutnya yaitu mengenai indikator asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk kepada indikator asam dan basa, kita akan melihat dulu perbedaan sifat asam dan basa. Nah, tentunya Ananda semua ini pasti tahu bagaimana atau perbedaan antara asam dan basa ini. Yang pertama, sekedar kita mengulang bahwa asam itu dalam air dapat menghasilkan ion H positif. Ini seperti yang disampaikan oleh Arrhenius tadi. Sedangkan basa ini di dalam air dia dapat menghasilkan ion OH negatif. Kemudian yang kedua perbedaannya itu adalah asam memiliki rasa masam. Nah, ini Ananda sudah tahu semuanya. Jadi asam itu memiliki rasa masam. Sedangkan basa itu memiliki rasa pahit. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah asam bersifat korosif, yaitu menyebabkan korosi pada logam atau karat pada logam. Sedangkan basa ini dia bersifat kaustik atau terasa licin. Kemudian yang keempat, perbedaan asam dan basa ini yaitu asam itu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa dia mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Yang berikutnya perbedaannya itu yang kelima yaitu bila asam itu bila ditetesi larutan fenolfetalin itu tidak berubah warna. Sedangkan pada basa bila ditetesi larutan fenolfetalin warnanya itu berubah menjadi merah muda. Nah, bagaimana nanti penggunaan kertas lakmus dan fenolfetalin kita lihat nanti Nanda. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai pH untuk asam
itu adalah kecil dari 7. Nah, sementara nilai basa itu pH-nya itu besar dari 7. Nah, selanjutnya kita lihat indikator asam dan basa ini. Apa itu indikator asam dan basa? Yang dikatakan indikator asam dan basa itu adalah senyawa yang digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa dari larutan dan memberi warna yang berbeda pada pH tertentu. Nah, indikator yang pertama yang kita lihat Nanda, seperti perbedaan antara asam dan basa tadi, ada dikatakan kertas lakmus. Nah, jadi yang pertama ini kita lihat indikatornya itu adalah indikator kertas lakmus. Apa itu indikator kertas lakmus? Indikator kertas lakmus ini ada dua jenis ya, kertas lakmus, yaitu kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru yang akan mengalami perubahan warna jika dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan bentuk kertas lakmusnya itu. Kalau lakmus biru, ini yang berwarna biru pada gambar ini, seperti yang Bapak tunjuk ini. Ya, ini merupakan sekali lagi bentuk dari kertas lakmus. Ini yang berwarna biru berarti dikatakan sebagai lakmus biru, dan yang berwarna merah ini dikatakan sebagai kertas lakmus merah. Jadi sekali lagi Ananda, ini bentuk dari kertas lakmus. Kemudian bagaimana perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus ini? Nah, ini Ananda perhatikan. Jadi kertas lakmus itu apabila kita celupkan nanti kepada larutan asamkah dia, basakah dia, atau netral, ini akan terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Nah, bagaimana bentuk perubahannya? Sekarang Ananda perhatikan tabelnya ini. Yang pertama kita lihat pada kertas lakmus merah yang Bapak lingkar. Lakmus merah ini apabila nanti kita celupkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Tetapi apabila kertas lakmus merah ini kita celupkan ke dalam larutan basa, dia berubah warna menjadi warna biru. Kemudian apabila lakmus merah ini kita celupkan ke dalam larutan netral, dia akan tetap juga berwarna merah. Kemudian untuk lakmus biru, kita lihat Nanda. Lakmus biru ini apabila kita celupkan ke dalam larutan asam, maka lakmus biru itu akan berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus biru ini kalau kita celupkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Begitu juga apabila lakmus biru ini kita celupkan ke dalam larutan netral, dia juga akan tetap biru. Nah, sekarang Anda perhatikan. Ini contoh perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus biru tadi. Nah, ini berarti Anda perhatikan gambar. Ini ada larutan asam ya pada kolom yang pertama atau ke tabung yang pertama. Pada tabung yang kedua ini ada larutan basa yang Bapak lingkar ini ada nama zatnya. Nah, kalau kita celupkan yang pada tabung pertama ini berarti yang dicelupkan itu adalah lakmus biru. Sedangkan pada tabung kedua yang dicelupkan adalah lakmus merah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau biru dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Nah, ini materi kita tadi. Lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan asam, dia berubah menjadi warna merah. Ini dia. Nah, ini kira-kira bentuk perubahan warna dari kertas lakmusnya Nanda. Kemudian pada tabung kedua ini yang berisi larutan basa, ini kita celupkan lakmus merah.
Nah, latmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan basah seperti materi kita yang sudah disampaikan tadi, maka yang merah ini berubah menjadi warna biru, perubahannya seperti ini Nanda. Nah, jadi ini yang kita sampaikan tadi, latmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah ini larutan basah yang Bapak lingkar, itu akan berubah menjadi biru. Nah, bentuk perubahannya seperti gambar ini. Nah, jadi Nanda, gambar ini adalah bentuk perubahan warna dari kertas latmus apabila kita celupkan ke dalam larutan asam dan juga larutan basah. Selanjutnya, yang kedua adalah indikator. Itu ada yang terbuat dari bahan kimia dan juga ada yang terbuat dari bahan-bahan alami. Nah, indikator bahan kimia atau dengan bahan-bahan alami yang berwarna ini nanti bisa kita gunakan kunyit. Nah, ini sudah banyak di sekitar kita. Kemudian bunga mawar, kemudian bougainville, kemudian kembang sepatu, dan juga kulit manggis. Nah, bahan-bahan ini nanti kita gunakan sebagai indikator juga. Nah, jadi di sini dia digunakan sebagai indikator, itu akan terjadi nanti perubahan warna yang terjadi akibat penambahan suatu indikator ini dapat juga menunjukkan perubahan pH larutan. Nah, bagaimana bentuknya? Ananda perhatikan di sini ya, perubahan warna dan juga perkiraan atau trayek pH ya dari indikator yang digunakan. Yang pertama, ini nama indikatornya metil jingga. Nah, perubahan warna apabila kita teteskan ke dalam suatu larutan nanti yaitu merah, antara merah sampai kuning dengan pH kisarannya 3,2 sampai 4,4. Kemudian yang kedua, nama indikatornya adalah metil merah. Nah, perubahan warna pada larutan nanti terlihat tidak berwarna sampai ke warna merah. Nah, berarti perkiraan pH-nya itu sekitar 4 sampai 5,8. Yang ketiga, nama indikatornya adalah bromokresol. Perubahan warna nanti yang akan terjadi pada larutan yaitu warna ungu sampai ke ungu. Ya, ungu tua, ya. Ungu kuning sampai ke ungu. Nah, pH-nya sekitar 5,2 sampai 6,8. Yang keempat, nama indikatornya bromtimol biru. Nah, perubahan warnanya itu kuning ke biru. Ya, kemudian pH-nya itu 6,0 sampai 7,6. Kemudian yang kelima namanya adalah indikatornya timol biru. Perubahan warnanya dari kuning ke biru. Sehingga nanti pH-nya itu kisarannya 8,0 sampai 9,6. Kemudian yang keenam, fenolftalin, itu dari tidak berwarna menjadi warna merah. Kisaran pH-nya 8,2 sampai 10. Dan yang ketujuh, timolftalin, itu dari tidak berwarna menjadi warna biru. Kisaran pH-nya 9,4 sampai 10,6. Jadi Ananda, tabel ini adalah tabel perubahan warna dari indikator-indikator yang kita gunakan. Bapak ulangi, untuk metil jingga, perubahan warnanya dari merah ke kuning. Kemudian metil merah, dari tidak berwarna menjadi warna merah. Untuk bromokresol, dari warna ungu kuning menjadi ungu. Kemudian untuk bromtimol biru, dari kuning menjadi biru. Kemudian timol biru, dari kuning menjadi biru. Kemudian fenolftalin dari tidak berwarna menjadi warna merah. Dan untuk timolftalin itu tidak berwarna menjadi warna biru. Nah, perubahan warna inilah nanti Nanda untuk menentukan asam dan basanya suatu larutan dan juga bisa perkiraan dari pH-nya. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe dan juga di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.